Tuhan berkatilah keluargaku, damai sejahtera bahagia selalu. Tuhan pimpinlah keluargaku, masuk ke dalam rencana indahmu. Heru Tribudianto dan Ibu Marta. Ya. Di sini kita akan sharing berbagai topik yang tentunya relevan dengan kehidupan kita hari-hari. Itu bisa bicara tentang persahabatan, berbicara tentang cinta, berbicara tentang keluarga. Bahkan ketika kita mengalami sesuatu dalam pengalaman hidup kita, sehingga kita kehilangan arah hidup, maka di sini juga kita akan melihat apa sih yang menyebabkan kita tidak menemukan makna kehidupan kita, bahkan tujuan hidup kita. Kita akan membahasnya secara praktis dalam sudut pandang Alkitab atau iman Kristen. Malam hari ini topik yang berkaitan dengan Tuhan, pelayanan, atau keluarga. Nah, ini topik yang banyak merisaukan atau buat banyak orang bingung ya. Orang-orang Kristen seringkali bingung membuat prioritas sehingga ada konflik. Inginnya ikut Tuhan tapi konflik dengan keluarga, atau inginnya pelayanan tetapi konflik dengan keluarga atau kehilangan arah justru. Itu sesuatu yang patut kita perbincangkan. Ya, ini menarik ya. Iya, betul. Nah, ada pendapat banyak orang. Mereka bilang bahwa hidup itu adalah pilihan. Memang benar, pilihan kita menentukan masa depan atau nasib kita di depan. Jika harus memilih, Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini, kita harus memilih Yesus, pelayanan, atau keluarga. Ini kita seperti diberhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Karena ketiga hal ini juga sangat penting dalam hidup kita. Tentu saja ini pilihan yang sangat membuat kita mungkin sulit untuk bisa memilih salah satunya. Bagaimana kita menyikapi tiga pilihan yang sangat sulit seperti ini? Tentunya kita akan membahas, dan saya berharap Bapak, Ibu, Saudara semua bisa interaktif bersama dengan kami. Apabila ada pertanyaan, atau mungkin ingin yang membagi sesuatu, atau yang ingin didoakan, tulis saja di chat saudara. Silakan Pak Heru, mungkin Pak Heru ingin berbagi dari tiga hal tadi yang katanya memang sangat sulit menentukan tiga pilihan itu. Manakah yang harus kita pilih? Pelayanankah? Atau mungkin keluargakah? Atau Yesus? Nah, ini kan menjadi sesuatu yang bisa dipahami dengan cara yang benar. Sebenarnya kalau kita bicara tentang tiga hal ya, Tuhan apakah harus mendapatkan prioritas? Tentu saja harus mendapatkan prioritas. Apakah pelayanan sesuatu yang penting yang harusnya juga menjadi prioritas hidup kita? Tentu saja itu juga penting. Demikian juga keluarga. Itu penting, harus mendapatkan prioritas kita. Nah, kalau kita hanya fokus pada mana yang lebih penting, biasanya ada banyak konflik. Ada banyak konflik, ya. Ada banyak kisah kan, ada orang-orang yang demi pelayanan, kemudian dia kurang waktu dengan anak-anaknya, kurang waktu untuk merawat pernikahannya, akibatnya pernikahannya menjadi berantakan, atau anak-anaknya menjadi nakal-nakal tuh, bandel-bandel tuh, karena kurang perhatian dari orang tuanya yang sibuk pelayanan. Tetapi ada juga satu kisah nih, saya pernah mendengar tuh, Bu. Ya. Demi Tuhan katanya. Jadi ada orang yang begitu semangat sekali melayani Tuhan, berdoa bersama-sama dengan para pendoa syafaat yang lain, tetapi benar-benar tidak bertanggung jawab dengan keluarganya. Waktunya hanya dihabiskan di ruang doa. Waktunya hanya dihabiskan melayani bersama teman-temannya dan tidak mengurus keluarganya. Bahkan bisa berminggu-minggu tuh tinggalkan keluarganya. Alasannya karena Tuhan yang menyuruh, karena melayani Tuhan. Dan tentu saja ini kan tidak benar ya. Sebab keluarga kan juga rencana Tuhan. Tuhan yang memberi
Ya mungkin mereka berpikir bahwa kan saya pelayanan, jadi tidak ada yang akan marah, mungkin istri akan memaklumi, anak-anak akan memaklumi. Dan ini yang seringkali menjadi pemahaman yang salah ya Pak. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak seimbang. Jika seseorang melayani, seharusnya dia juga bisa membagikan apa yang dia dapat ketika dia melayani. Dia bisa berbagi dengan anak-anak, dia bisa bersekutu dengan istri, bahkan peribadatannya sehari-hari itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelayan. Harusnya seperti itu ya Pak Heru ya? Ya betul, betul. Keluarga itu bagian dari panggilan untuk melayani. Jadi tidak boleh juga ditelantarkan alasannya pelayanan. Ya. Ada juga banyak sahabat diaspora interaktif, mungkin ada di antara Anda yang malam hari ini mendengarkan siaran ini, anak-anak muda khususnya. Pemuda gereja yang sangat aktif, berdoa, bahkan punya komunitas dalam sisi rohani di gerejanya masing-masing. Nah, seringkali mereka juga berpikir bahwa pelayanan itu yang sesuatu yang prioritas. Kadang-kadang mereka jadi jarang pulang ke rumah, Pak Heru. Kuliahnya terlantar. Semuanya sepertinya untuk pelayanan, sehingga orang tuanya akhirnya berkata, apa gunanya kamu melayani kalau ternyata semua yang kamu kerjakan tidak ada yang berhasil. Nah, seperti itu. Seringkali banyak kasus dan kejadian seperti ini ketika berkata melayani, tapi ternyata mengabaikan yang lain, ini juga porsi yang tidak seimbang tentunya. Ya, jadi tiga-tiganya kalau ditanya mana yang lebih utama, mana yang prioritas. Iya, betul. Tiga-tiganya utama. Tiga-tiganya prioritas. Berarti masalahnya bukan mana yang lebih penting, tetapi bagaimana kita mengelola, bagaimana kita coba untuk mengatasi berbagai godaan untuk lebih mengutamakan yang lain, tetapi yang lain diabaikan atau tidak bertanggung jawab. Nah, yang pertama nih, yang pertama ya Bu ya, kita akan melihat ada pedoman yang penting yang kita bisa pelajari dari Alkitab tentang bagaimana kita menyikapi tiga pilihan yang sangat sulit tentang Tuhan, pelayanan, atau keluarga. Kita akan membaca Lukas pasal 14 ayat 25. Nanti kita akan lihat. Ini bagian dari bagaimana prinsip tentang membuat yang utama, membuat prioritas tentang tiga hal ini penting. Ya. Saya bacakan ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Coba perhatikan. Suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi prinsip yang pertama itu bicara tentang alasan dan tujuan. Kalau kita mau membuat prioritas tentang Tuhan, pelayanan, atau keluarga, kita harus paham betul alasan dan tujuannya apa. Misalnya kalau Tuhan berarti kan memberi banyak waktu untuk berdoa, untuk beribadah, gitu ya. Kita mesti paham betul, saya berdoa, misalnya ada di antara saudara memang bergabung dengan pelayanan pendoa syafaat, atau saudara ada banyak ibadah kan, ada banyak tawaran ibadah, bahkan di gereja kadang-kadang kan ada ibadah pertama, kedua, ketiga, gereja-gereja yang besar, itu banyak sekali ibadahnya. Ikut semuanya boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, tetapi alasan dan tujuannya apa? Jadi tadi dikatakan bahwa orang-orang datang dengan alasan untuk apa? Karena mereka ingin mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi tahu alasannya apa? Mengapa mereka berduyun-duyun datang kepada Tuhan? Karena ingin bertemu Tuhan. Karena ingin mengenal Yesus secara pribadi dan ingin menjadi muridnya. Jadi kalau Yesus Kristus menjadi alasan sekaligus tujuan kita melayani, membangun keluarga, dan beribadah, maka
kita akan mengerti bagaimana mengatur waktunya dengan baik. Tujuannya apa? Karena aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Kenapa saya beribadah? Karena saya ingin bertemu Tuhan. Karena saya ingin mengenal Tuhan lebih baik. Mengapa saya melayani? Karena saya ingin mengikuti Tuhan. Jadi bukan sekedar aktivitas ya. Supaya saya kelihatan rohani dari orang lain nih. Enggak seperti itu. Mengapa saya menikah? Mengapa saya membangun rumah tangga? Karena saya ingin memenuhi amanat Tuhan. Karena saya ingin mengikuti Tuhan di dalam mempersiapkan generasi ke depan. Generasi yang serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Jadi alasan dan tujuan itu harus kita pahami supaya kita membuat keputusan, memilih sesuatu, dan membuat jadwal untuk aktivitas kita atau kegiatan kita itu benar. Bu Marta pernah ketemu nggak? Misalnya orang Kristen bertumbuh baik nih, lalu aktif pelayanan gitu. Di dalam kasus-kasus tertentu memang ada begitu banyak sih Pak Heru. Ketika saya konseling seseorang, dia bilang, Bu, saya ini kan udah melayani, tapi kenapa keadaan jadi begitu kacau? Keluarga saya, bahkan suami saya, anak-anak saya, menganggap saya sudah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melayani. Dan ini memang jadi kasus-kasus yang sangat pelik Pak Heru. Jadi sebenarnya kan kita bisa melihat bahwa ini kan menjadi gambaran ya Pak ya. Kalau misalnya kita melayani, bahkan pusat hidup kita misalnya Kristus, ada alasan dan tujuan. Tentunya kan orang yang melakukan peribadatan dengan benar, ketika tujuannya adalah Kristus, seharusnya aspek hidupnya juga mengalami banyak perubahan ya. Mereka bertumbuh selaras dengan tujuan Tuhan, maksud Tuhan, sehingga keluarga mereka nggak mungkin berantakan, atau rumah tangga mereka nggak akan jadi kacau, anak-anak mereka nggak mungkin kehilangan figur ayahnya atau ibunya, karena memang didasarkan pada apa? Seorang yang semakin giat melayani, mengenal Kristus lebih dalam, harusnya aspek kehidupannya juga berubah. Demikian kan yang seharusnya terjadi. Ya harusnya kan begitu. Kalau orang melayani, alasannya dia tahu. Karena Tuhan mengasihi dia, karena Tuhan memberi dia panggilan, karena Tuhan ingin memakai dia untuk menyatakan kemuliaan. Nah, untuk bisa tahu begitu kan pasti punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia mengerti betul pikiran dan hati Tuhan seperti yang tertulis di Alkitab. Tetapi kalau melayani itu hanya sebagai aktualisasi atau aktivitas, atau bahkan ini kan apa, mekanisme pelarian. Ya. Maka pelayanan itu hanya satu kegiatan untuk melupakan masalahnya. Masalahnya nggak selesai, berjumpa Tuhannya tidak. Makanya malah di gereja aktif melayani, musuhnya banyak karena ada aja yang konflik gitu kan, karena hanya aktualisasi diri dan pelarian, melupakan masalah. Itu seringkali kita temui di banyak tempat yang seperti itu ya. Jadi melayani nggak tahu alasannya apa, tujuannya apa. Pokoknya sibuk saja. Iya. Sahabat Diaspora Interaktif, ini sebuah kenyataan dan fakta yang memang membuktikan bahwa ada banyak orang melarikan diri yang dalam tanda petik mereka menganggap itu tempat persembunyian yang aman. Untuk orang tidak mengetahui keadaannya, untuk orang tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya dengan kehidupannya, rumah tangga, bahkan anak-anaknya. Tetapi kalau ini menjadi alasan akhirnya orang melayani atau tujuan bertemu Yesus, ini tidak akan terjadi perubahan-perubahan yang seharusnya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini mendengar siaran ini tentunya bisa melihat lalu mengevaluasi apakah selama ini ketika kita melayani tujuan kita berjumpa dengan Yesus menjadi tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Tuhan, karena dengan alasan-alasan yang tadi tersembunyi menjadi sebuah mekanisme. Kita berpikir tempat pelayanan kan tempat yang paling aman, dan ini di dalam konseling-konseling yang saya lakukan seperti itu Pak Heru. Jadi ada banyak orang kadang-kadang mengalihkan rasa sakitnya, pengalaman pahitnya,
bahkan pengalaman trauma, takut tertolak, akhirnya mereka coba bagaimana menempatkan dirinya dalam sebuah pelayanan. Tapi yang terjadi memang kenyataannya ketika mereka belum sembuh dari pengalaman itu, masuk dalam pelayanan pun bukan menjadikan mereka jauh lebih baik, tapi malah tadi Pak Heru bilang jadi banyak musuh, ada banyak orang yang tersinggung dengan kehadirannya. Ini memang sesuatu yang luar biasa bisa menjadi perhatian kita. Kalau pelarian kan melupakan yang nggak enak. Iya. Misalnya di rumah, lagi ada konflik di rumah tangga. Iya. Ibu-ibu kemudian mencari Tuhan pertama. Dia berdoa karena mohon pertolongan Tuhan. Betul. Kemudian pulang ke rumah, ternyata masalah rumah tangganya belum selesai. Tetap saja nggak harmonis dengan suaminya. Dia tambah lagi kegiatannya, tidak hanya ikut doa nih. Mulai ikut kebaktian. Tidak hanya 1, 2, 3, tidak hanya satu tempat. Kadang-kadang ada banyak tempat. Kemudian ikut pelayanan. Berharap kalau dia semakin dekat Tuhan, masalahnya selesai. Sementara kalau bicara tentang konflik dalam rumah tangga, kan itu masalah relasi. Relasi itu kan ada tanggung jawab manusia untuk menyelesaikan konflik yang terjadi kan. Jadi pulang ke rumah tambah ribut, bahkan masalahnya tambah besar karena dia tambah nggak bahagia dengan pernikahannya, semakin sibuk melayani. Nah begitu semakin sibuk melayani, ada benturan dengan teman pelayanan, ini sensitif sekali karena dia berusaha dan berharap sibuk melayani, banyak ikut kegiatan gereja, dia akan terhibur. Dia tidak terlalu terbebani dengan masalah rumah tangganya. Di rumah sudah nggak bahagia, di gereja nggak bahagia, akibatnya akhirnya dia kecewa, kepahit hati dengan gereja. Gitu. Jadi Tuhan dibawa-bawa dengan rasa sakitnya. Karena apa yang diharapkan tidak terjadi. Makanya penting ya, kalau mau melayani, pahami alasannya apa, tujuannya apa. Membangun pernikahan bukan juga begitu. Jadi, Bung Anta pernah nggak mengkonseling muda-mudi begitu ya, yang aktif pelayanan, tetapi ternyata pernikahannya tidak bahagia. Iya, ini kan yang tadi saya sampaikan di atas bahwa memang sahabat diaspora interaktif kita seringkali lupa ketika pengalaman kita di rumah itu tidak selesai, urusan apapun di rumah tidak selesai, apakah konflik-konflik batin yang kita tidak selesaikan, maka sebenarnya ketika kita masuk di dalam sebuah pelayanan, sebenarnya kita menjadi sumber masalah di sana. Kita menjadi sangat sensitif yang tadi Pak Heru katakan. Ya kalau orang sensitif masuk di pelayanan, tentunya mereka berharap, misalnya nih, kalau di keluarga dia adalah seorang istri yang tertolak atau suami tidak memberi perhatian atau anak-anak muda, misalnya di rumah mereka adalah orang-orang yang dari broken home, keluarga yang berantakan. Lalu mereka berpikir gereja menjadi tempat aman untuk mereka bisa cerita, bisa mendapatkan apresiasi dari apa yang mereka lakukan. Lalu mereka berjuang sedemikian rupa untuk bisa diterima. Nah, masalahnya mulai timbul ketika anak muda ini atau orang yang melayani ini masuk di dalam pelayanan, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Itu yang terjadi Pak Heru. Akhirnya mereka menjadi mudah marah, mudah tersinggung, sehingga akhirnya pelayanan bukan lagi menjadi tempat aman. Mereka akhirnya keluar masuk, pindah gereja yang satu ke gereja yang lain, dari pelayanan yang satu kepada pelayanan yang lain. Karena alasannya bukan Tuhan. Ya, betul. Dan tujuannya juga bukan untuk ya, Tuhan. Betul. Alasannya ingin dapat perhatian, alasannya punya kepentingan yang diharapkan bisa didapatkan di gereja. Nah, karena alasan dan tujuannya salah, makanya prioritasnya sulit untuk dilakukan. Sebab sebenarnya kalau alasan dan tujuannya benar, dia tahu bahwa saya ingin mengikut Yesus. Saya ingin menjalani hidup saya bersama-sama dengan Yesus. Baik melayani maupun berkeluarga, membangun rumah tangga. Kalau alasan dan tujuannya adalah Tuhan, jadi karena Tuhan dan untuk Tuhanlah saya melayani,
dan saya membangun rumah tangga, membuat prioritasnya akan mudah karena Tuhan selalu ada di dalamnya, Tuhan yang memberi motivasi, dan Tuhan yang menjadi tujuan. Jadi semuanya itu berpusat pada Tuhan. Tidak akan ada konflik. Ini bagian pertama, sahabat Diaspora Interaktif, kita cukup jelas dengan hal pertama, bagaimana kita menentukan pilihan. Apakah kita harus memahami tujuan dan alasan kita melayani? Apakah sungguh-sungguh mau ingin bertemu dengan Tuhan atau sekedar hanya menyibukkan diri dengan pelayanan? Ini akan menjadi satu pengalaman penting. Pada acara ini, Bapak Ibu Saudara bisa menaikkan mungkin pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ingin memberikan pendapat sehubungan dengan pengalaman-pengalaman mereka ya Pak Heru ya. Jadi, ya, atau kalau ada yang ingin menuliskan pergumulannya, betul. mohon dukungan doa, boleh ya, silahkan untuk menuliskannya. Ada yang bingung, sudah terlibat pelayanan tapi sebenarnya tidak tahu tujuan dan alasan mereka, seperti itu ya. Ya, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Jadi komen saudara bisa tanggapan, bisa sharing pendek ya lewat tulisan atau pertanyaan atau permohonan doa. Silakan. Iya. Selamat malam semua Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung Iya, malam hari ke Lukas tadi ayat 26 dan 27 mungkin Pak Heru bisa baca. Ya, 26 sampai 27 ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi yang pertama tadi kan pahami alasan dan tujuannya. Yang kedua, pahami harga yang harus dibayar nih. Ini harga yang harus dibayar berat sekali loh ini ya. Ikut Tuhan Yesus. Ya. Jika tidak, kalau kita ingin ikut Tuhan Yesus, tidak membenci. Ya. Kata membenci tentu saja bukan benci dalam arti yang jahat. Tentu saja tidak. Ini bicara tentang satu sikap yang begitu tegas. Sepertinya tidak menginginkan lagi. Sepertinya tidak ada lagi perasaan yang begitu kuat dibandingkan dengan perasaan kita, hati kita kepada Tuhan. Bahkan di situ katakan kepada siapa? Kepada bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, atau bahkan nyawanya sendiri. Dengan kata lain, kalau kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh ingin mencintai Tuhan, ingin mengikuti Tuhan, perasaan cinta kita kepada Tuhan harus lebih kuat dari siapapun, daripada rasa cinta kita kepada yang lain, bahkan kepada nyawanya sendiri. Berarti ini Tuhan itu benar-benar menjadi yang paling utama. Jadi kalau ada yang misalnya tadi melayani, saudara melayani karena mencintai diri sendiri, karena mungkin mengejar penghiburan, mengejar berkat, mengejar pujian orang lain, atau ingin mendapatkan sesuatu dari pelayanan, atau karena saudara mencintai Tuhan. Nah, kalau mencintai Tuhan, ada kalanya orang melayani kan tidak disukai orang. Betul. Bahkan rugi kalau dihitung-hitung secara waktu, secara finansial, bisa rugi tuh. Tetapi karena cinta lebih kuat dari cinta kita kepada Tuhan, lebih kuat daripada hal-hal itu, tetap sukacita kan melayani. Nah, kalau misalnya konteksnya pasangan hidup gitu gimana Bu ya? Tentang jodoh, anak-anak muda begitu misalnya yang ingin menemukan jodoh yang dari Tuhan begitu. Harga yang harus dibayar ini seperti apa ini? Ditunggu-tunggu kok nggak ketemu di gereja, cari mana ya yang dari Tuhan gitu. Jadi aktif di gereja tetap aja nggak ketemu seseorang yang dianggap bisa pas gitu ya.
Kadang-kadang kan ada banyak orang akhirnya jalan pintas. Kalau begitu nggak usah cari di gereja, cari di mana saja. Yang penting aku punya pacar dan kemudian bisa menikah. Mungkin begitu ya. Dan ada satu pengalaman nih Pak. Jadi ada dua anak muda, yang satu adalah pemuda beragama Kristen dan yang satu dengan iman yang berbeda. Nah, mereka membangun hubungan mereka cukup baik, ikatan mereka juga cukup baik. Nah, ketika si pemuda memiliki keinginan untuk belajar iman Kristen, dia sudah mengikuti katekisasi, dia mengikuti bimbingan, tapi ternyata di kemudian hari, bahkan di akhir-akhir dari dia belajar dan mengikuti katekisasi, dia mendapatkan tekanan dari keluarganya, mendapatkan intimidasi dari keluarganya. Itu yang pacarnya tadi. Betul, yang pria tadi. Nah, pihak keluarga itu mengintimidasi anak ini dan anak ini akhirnya merasa ada ketakutan. Sehingga dia akhirnya mengambil keputusan karena takut resiko yang harus dia tanggung. Nah, dia memilih, ini pilihan yang sulit nih Pak Heru. Jadi, apakah saya akan memilih pasangan saya perempuan ini dan imannya, ataukah saya harus ditinggalkan, bahkan saya tidak bisa lagi berkomunikasi dengan keluarga saya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu. Wah, rencana pernikahannya dan putus dengan pacarnya. Mereka berdua sudah berencana ingin menikah itu ya? Iya. Iya. Ini salah satu contoh ya. Orang yang tidak berani membayar harga atas keputusan atau pilihannya ikut Tuhan. Si pria tadi karena nggak berani bayar harga, dia akan korbankan cintanya, korbankan hubungan dengan pemudi yang dia cintai. Dan tentu saja itu menghancurkan hati pemudi tadi ya. Saudara, kenapa ada konflik seperti itu? Karena tadi tidak paham alasan dan tujuannya. Mengapa saya menikah? Karena tidak paham atau mengabaikan alasan dan tujuan yang benar, melewati proses itu tidak sabar berarti ya. Atau ingin yang gampang saja, kalau bisa cepat, dengan siapa saja. Kadang-kadang ada tuh yang berusaha merohanikan tuh. Dia pacaran dengan yang gak seiman, lalu berkata, siapa tahu nanti percaya Tuhan Yesus. Gitu. Bahkan ada yang nekat sampai nikah. Yang penting nikah dulu. Karena di Indonesia pernikahan beda agama kan nggak boleh. Dia menikah di luar negeri. Alasannya rohani. Kan Tuhan punya cara untuk menjamah hatinya, sehingga pasangan saya nanti juga percaya Tuhan Yesus. Kan nggak boleh menikah itu, iman itu dipaksa-paksa, katanya begitu. Tetapi apakah ini benar? Tentu saja tidak. Ini sangat berisiko, sebab ada masalah-masalah yang belum selesai di masa hubungan pranikah mereka. Mereka paksakan untuk menikah secepatnya, risikonya sangat besar. Saya bertemu banyak keluarga muda, pasangan muda, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, akhirnya bubar pernikahannya. Karena hal-hal yang prinsip dari pernikahan itu tidak berpusat pada Tuhan. Alasan dan tujuannya bukan pada Tuhan, tetapi pada dorongan atau keinginan untuk dapat pengakuan secara sosial, atau karena memang ada satu kebutuhan secara jiwani, dia nggak mau itu bersabar melewati prosesnya. Bisa juga ini karena mungkin kesepian ya Bu. Yang orang-orang begini, anak-anak muda begini kadang-kadang kan bisa juga kan karena kesepian, karena kalau ini yang pemudi ini ya, kadang-kadang karena dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, apalagi setelah remaja, ayahnya ternyata mengkhianati ibunya dan kasar terhadap ibunya maupun terhadap anak-anaknya. Si anak perempuan ini kan haus kasih. Dia kesepihan dengan kasih seorang pria, seorang ayah pertama. Ada banyak kasus kita temukan, akhirnya dia mengejar kasih sayang
dengan hubungan-hubungan yang tidak wajar, tidak sehat dengan banyak laki-laki. Nah, kalau dia ketemu kelihatannya oke nih, dia paksakan menikah cepat, walaupun sebenarnya hubungan mereka belum beres nih. Hal-hal yang bisa berisiko dengan pernikahan itu bisa merusak pernikahan, tapi mereka bisa paksakan begitu. Mereka tidak berani bayar harga, bahwa semua ada prosesnya, semua ada tahap-tahapan. Tidak mau, nggak enak, maunya yang cepat, maunya yang enak, dinikmati saja, maunya yang menguntungkan. Ini biasanya jadi bermasalah. Ya, ada pengalaman sebenarnya di dalam konseling saya sebenarnya, Pak. Jadi ada satu pasangan yang akhirnya menikah juga. Tapi di awal-awal sebenarnya ketika mereka kenal itu, perempuannya kan adalah orang yang saya layani. Jadi waktu dia mulai kenalan, pendekatan dengan seorang pria, dia suka konsultasi dengan saya. Apa menurut Ibu bagaimana? Apakah pria ini tepat buat saya? Atau mungkin dari sisi karakternya Ibu bisa coba dinilai ya Bu. Dia pernah membawa juga dalam pelayanan dan saya harus mengenal pria ini. Dan akhirnya saya memberikan masukan waktu itu. Saya sudah menasihatkan dia. Kamu siap Pak dengan karakter-karakter yang dia miliki, dengan sikapnya, yang perilakunya, yang saya melihat ada beberapa hal yang agak sedikit membuat saya bertanya, kira-kira menurut kamu seperti apa? Tapi waktu itu anak perempuan ini berkata kepada saya, Bu, saya udah nggak bisa menunda-nunda lagi, soalnya keluarga saya udah mendesak saya untuk menikah gitu, dan usia saya udah nggak muda lagi. Saya berkata waktu itu bahwa apakah dengan dorongan atau mungkin paksaan seperti itu karena kamu ditekan oleh keluargamu, lalu kamu terburu-buru untuk memutuskan memang pria ini adalah pria yang tepat. Apa tidak baik kalau kamu lebih mengambil waktu sejenak, bergumul, tanya Tuhan, lalu mulai konsultasi kepada pemimpin rohanimu, mungkin dengan saya misalnya, waktu saya memberikan pendapat, kamu mungkin mulai mengevaluasi. Nah, ternyata beberapa teman yang juga sama dengan kami melayani sudah memberikan pendapat-pendapat mereka bahwa itu nggak pas deh buat kamu. Kayaknya orang itu kurang deh dari sisi attitude-nya, bukan itu saja. Kalau itu sih kan bisa saja nanti bisa berubah misalnya. Tetapi ada beberapa nilai-nilai hidup yang mereka sebenarnya nggak sepaham. Mereka Kualitas terlalu imannya, kualitas karakternya, terlalu berbeda. nilai-nilai hidupnya, Betul, itu harus jadi terlalu terlihat betul ya. perbedaannya, jomplang lah kata orang Jawa seperti itu ya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara mereka menikah. Dan apa yang terjadi dengan pernikahan itu, akhirnya wanita ini setelah beberapa tahun, bahkan di awal-awal tahun pernikahannya, itu udah banyak mengeluarkan tangisan Pak Heru. Dia sering konsultasi ke saya. Kasihan ya. Ya kasihan sekali. Dan dia bilang, Marta aku menyesal, aku kayaknya kenapa ya waktu itu nggak dengar Ibu ngomong, nggak dengar teman-teman kasih pandangan atau pendapat. Sekarang apa yang terjadi? Aku rasanya seperti mau balik ke apa yang semula, supaya aku bisa mengulang peristiwa itu dan aku tidak jadi menikah dengan dia. Saya berkata bahwa sebenarnya itu adalah pilihan yang mengandung resiko. Makna diri, Tuhan berkatilah keluargaku, damai sejahtera bahagia selalu.